Lu coba aja dulu bikin sendiri gitu, cuma ada pakai handphone lo atau pakai punya kamera, mau kualitas seperti apapun, lu coba aja. Hai Bekasinians, selamat datang di Nyokcast, tempat obrolan seru dengan narasumber yang tentunya menarik. Hai Bekasinians, ketemu lagi bersama gue Dimari, Sandi, bersama ada konten kreator kita yang bisa dibilang konten kreator. Nah, coba kita tanya-tanya lagi lebih dalam mengenai dia punya akun channel YouTube, terus juga punya movement apa nih untuk kita tanya. Gue lagi ada sama Aldi. Oke, halo Bekasinian, jadi gue Aldi, jadi gue adalah konten kreator yang sering bikin kontennya di YouTube utamanya. Tuh kan. Dengan- Beda kan cara ngomongnya? Kalau memang biasa konten kreator sama yang tidak berbeda. Gak ada ngaruhnya dong, nggak apa-apa, gue belajar. Jadi lu konten kreator dari kapan, Di? Gue itu mulai jadi konten kreator itu di tahun 2017. Dari 2017 ya. Itu startingnya dari channel itu pertama gue di STM Media. Sekarang gue bergerak lagi ngejalanin project baru di Nyantai. Nyantai. Ya. Lu mainnya di YouTube atau lu ada platform lain lagi yang lu Kalau sekarang utama itu gue di YouTube ya. Maksudnya sampai dari kemarin sampai sekarang di YouTube. Tapi sekarang tuh gue sama tim gue lagi mulai lebarin komunitasnya lagi dari sosial media Instagram sama TikTok juga. Oke. Jadi TikTok lagi ramai juga. Jadi kan dulu gue ada 3 tahun tuh di YouTube doang kerjaannya. Maksudnya kalau buat IG cuman sekedar ngeblast doang yang udah gue tampilin. Cuman sekarang nih kayaknya karena tim gue udah makin ada orang lagi gitu ya, udah ada yang bisa nge-handle. Jadi gue lanjutin di TikTok sama di YouTube-nya gitu. Subscriber udah berapa, Bro? Kalau saat ini yang gue handle di Nyantai itu gue udah di sekitaran 11.000. 11.000. Nah, kalau di SM Media yang sebelumnya gue pegang juga bareng temen gue itu udah di 300.000. Oke. Nah, gue pengen tahu genre lu tuh lebih kemana nih? Kalau yang gue lihat sih review review produk, ya kan. Nah, lu lebih spesifik genrenya lebih kemana? Oke, kalau gue untuk di content creator sini gue lebih jadi kayak sebuah media ya yang ngebahas kayak semacam teknologi baru yang lebih tepatnya gue bahas ke semacam laptop, terus ya, komputer peripherals, ya rakit PC juga, atau bahkan sekarang gue lagi menjurus ke smartphone juga. Jadi ya kurang lebih di teknologi yang terupdate sekarang lah gitu. Tapi lebih ke hardware? Ya, lebih di hardware-nya. Software nggak terlalu? Software paling ada beberapa. Gue itu suka ngebahas kayak semacam berita-berita yang berkaitan juga. Misalkan ada peluncuran barang baru atau enggak komputer baru. Nah itu gue ada segmennya tersendiri untuk ngebahas kontennya itu. Jadi kayak semacam riset lah gitu. Nah, ini kan spesifik banget ya. Gue tuh penasaran sama target audiens lu tuh lebih ke mana nih? Ibu-ibu nggak ini dong, nggak masuk dong ibu-ibu. Kalau ibu-ibu masak tuh ya. Nah, ini target audiensnya lebih ke mana? Gue tuh lebih ke ini sih, kayak anak muda lebih tepatnya. Anak muda sama seumuran kita yang memang lagi pengen upgrade ininya lah, mesin kerjanya mereka atau enggak buat bermain gamenya aja gitu. Jadi kan gue menyediakan rekomendasi-rekomendasi yang menurut gue tuh oke. Dan ntar ini kurang-kurangnya juga gitu. Kaum milenial masuk ya? Ya pasti. Lebih spesifiknya lagi berarti pelajar masuk? Pelajar masuk banget, banyak kan. Ya sekarang juga udah banyak yang udah masih SMA udah jadi gamers ya kan? Oh parah. Dan itu udah harus nguasain toolsnya juga ya udah? Ya pasti sih. Jadi sebelum lo bisa jadi gamer kan mesti tahu alat lo dulu kan. Betul. Gitu. Kalau gue sih karena awam gitu ya. Kalau gue sih jujur kayak HP cuman jadi user aja gitu. Gue make nggak detail berapa pixel. Nah, lu sampai ke sana. Ya gue pasti kan karena gue review gue harus cari tahu. Yang pasti pertama tuh gue bakalan cek fitur unggulannya dulu apa. Kayak unggulan fitur handphone baru tuh apa. Itu kan pasti bakal jadi selling point ya kalau buat orang beli tuh. Nah, habis itu kayak fitur secara general, dan ketiga gue kasih tahu minus-minusnya tuh apa gitu. Minus-minus dari handphone ini gimana. Minusnya juga lu sampein tuh? Pasti harus dong. Kayak gitu. Nggak yang unggulannya doang ya? Enggak, pasti minusnya gue harus sampein. Malah minus tuh biasanya malah yang ditungguin sama penonton gitu. Karena dia yang dicari ini kelemahannya apa gitu. Nah, kayak seperti itu. Misalkan gue beli minusnya apa, unggulnya di mana. Nah, jadi kan kalau keunggulan kan biasanya itu udah jelas banget ya, kayak kita nonton kayak video launchingnya tuh produk gitu kan, kayak handphone nih, misalkan iPhone keluar
pasti ditongolin kan yang menarik-nariknya kan. Tapi di sisi lain pasti mereka nggak bakal nunjukin yang Betul, kekurangannya. karena brand kan harus Nah, nggak boleh ngeliatin kelemahan. nah itu dah tugas kita tuh Lalu kayak, bongkar itu tuh. iya, cari-cari yang kurangnya apa nih. Misalkan iPhone baru kurangnya di mana kayak gitu. Yang Android baru kurangnya di mana seperti itu. Tapi kan kalau lu mau nge-review misalkan iPhone 13 nih. Ya. Lu beli dong berarti. Kalau untuk soal seperti itu ada yang Kan lu nggak mungkin review replika kan? Enggak dong. Pasti kalau untuk kayak gitu-gitu gue ada dua jenis lah. Kadang ada yang gue di seeding barangnya, barang sampelnya. Oh gitu. Ada yang gue beli sendiri untuk keperluan ya karena dia nggak dikasih gitu ya. Terutama kayak iPhone kan, iPhone tuh nggak pernah tuh ada kerjasama seperti itu kan. Jadi kita beli ya walaupun gue belum pernah sih iPhone. Susah ya? Ya nggak pernah. Jadi kita masih beli, kita review sendiri. Tapi ya gitu, ada plus minusnya juga. Kalau misalnya kita di seeding, otomatis tuh kita harus kayak bisa mengendalikan si brandnya juga sama audiensnya. Ya mungkin kita bakal ngasih minus-minusnya seperti apa. Cuman minus yang gak masuk akal mungkin kita bakalan eliminasi. Ya, nah itu tips tuh kalau lo mau jadi reviewer, mempublish minus boleh tapi jangan terlalu spesifik lah. Apalagi kalau lu di endorse ya. Nah itu dia. Ya pasti kita harus tetap tetap netral gitu. Walaupun kita dipinjam nggak boleh gitu. Bagus sih tadi misalkan gua kan nggak tahu ya minusnya iPhone ya kan, Android apa. Yang penting cocok beli gitu kan, tanpa tahu tanpa tahu spesifikasi dan lain-lain. Oke, nah itu tips dari Aldi kalau pengen jadi content creator. Tapi gue pengen nanya, kenapa lu milih genre ini? Pertama untuk genre yang gue jalanin kayak teknologi ini sebenarnya tuh kayak gue itu bukan awalnya ya pikiran ini sih. Sebenarnya ini adalah project dari teman gue ya sebetulnya leader di tim gue ini si Erwin. Dia itu memang udah menjalankan ini sih project ini dari 2015. Sempat ketahan dari starting 2017 tadi. Nah di situ pas lagi udah mulai pembahasan teknologi, di situ gue mulai interest juga, kayak tertarik. Kecemplung nih berarti. Nah ya kurang lebih seperti itu kayak. Karena background lu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Lu apa sih lulusan BINUS ya? Gue lulusan BINUS teknik industri gitu kan. Kan anjing kagak nggak ada nyambungnya. Iya ya semuanya juga nggak ada yang nyambung. Iya sih, teman-teman gue juga nggak ada nyambung cuma karena ya sekarang yang butuh kan skill, hard skill lu ya kan, experience lu di bidang lu itu yang dicari di company. Iya seperti itu sih. Unik banget backgroundnya bukan di situ tapi ya gitulah. Cuman genre-genre gini profitable nggak sih? Kalau soal profitable nih, yang dicari nih, ya kan gue pengen jadi content creator. Konten apa nih yang profit gitu kan? Kalau yang mainstream kan ya gamers gitu kan. Dia ngejarnya AdSense gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih genre-genre gini profitable nggak sih? Kalau soal profitable ya masih bisa berjalan sampai sekarang gitu ya. Pasti ada ininya, pasti ada stream cash-nya juga, stream cash flow-nya gitu. Gua nggak bilang nggak ada ataupun lebih gitu, pasti ada gitu. Ya untuk uangnya sendiri sebenarnya kita pun nggak ngandalin dari AdSense, karena kan udah jelas kita bukan sebuah konten kreator yang bakalan dapat banyak viewers gitu. Bukan kayak gamer atau enggak kayak vlogger biasanya gitu. Kita cuma sekedar review barang yang mungkin viewersnya itu nggak besar. Jadi tuh untuk kita cari profit dari project ini, utamanya kita cari kerjasama gitu. Kerjasama antar brand. Itu juga kerjasamanya unik-unik lah, nggak cuma sekedar kayak B2B berarti ya? Ya pasti B2B, dan kita nggak mau kerjasamanya pun yang harus menguntungkan mereka. Kita harus tetap kita untung berdua, dan kita pun harus tetap netral buat review barang mereka kayak gitu. Sekarang lagi ada brand nih yang masuk? Untuk saat ini ada sih, pasti selalu ada sih. Iya lah, kalau nggak ada kontennya nggak kebuat. Iya. Brand apa yang paling yang paling besar? Paling besar gimana nih? Yang pernah lu yang dapat, maksudnya kan tadi lu ada yang beli, ada yang dapat, yang paling besar, maksudnya kayak yang paling baik sama gue gitu, sama tim-tim gue tuh ada brand Asus namanya. Asus. Tahu kan kalau brand Asus gitu kan, laptop gitu. Ya lumayan lah, gede itu. Asus buat gamers ya? Gamers semuanya masuk dia. Masuk kayak gitu. Ini jadi kayak sponsor Asus nih ya? Ya nggak apa-apa. Biar masuk ke kita, jadi nggak masuknya ke hashtag, jadi masuk ke kita. Nah, ini
tadi gue mau ngomongin target audience dulu nih. Kalau misalkan orang kerja gitu, misalkan itu masuk nggak ke dalam itu lo? Orang kerja, maksudnya target pasar orang kerja gitu ya? Nah, kalau kayak gitu sebenarnya kita nggak bisa bilang orang kerja aja gitu. Kita mesti ngebagi lagi. Nah, maksud gue gitu, gimana lu menargetkan audience lu? Ada plan nggak misalkan? Kayaknya gue pengen targetnya ke si segmen A nih. Oh berarti yang gue harus review produk ini. Oh itu sih sudah selalu digunakan, sudah selalu dikerjakan kayak gitu. Tergantung produk yang di-review. Kalau misalnya kita lagi dapetin laptop gaming, kita bakalan targetin dari audiens kita, audiens yang suka main game. Kalau misalkan sebuah laptop yang ditujukan untuk productivity gitu, ya pasti kita bakalan lempar untuk para pekerja kreatif. Ya. Kayak buat ngedit video segalanya. Cuman kalau misalkan buat pekerja kayak kantoran kayak gitu, sebenarnya agak sulit kayak gitu kan, kayak agak sulit tuh kayak tujuan mereka tuh sebenarnya kan pakai buat office use doang. Kayak lu buka Microsoft Office, yang Word, Excel gitu-gitu, ya udah itu mah kayak laptop apapun kayaknya masuk gitu sesuai selera jatuhnya. Kalau misalkan kayak Adobe Family kan harus yang spesifik khusus ya. Ya. Oke. Ya pasti harus targetin. Nah, gua pengen ngomongin yang project lu tadi ada Stack, ada Nyantek. Ya. Nah itu bedanya apa di? Oke, kalau ini gue agak ceritain sedikit dulu. Ini kan awalnya memang gue ini di Stack itu udah cukup pada 3-4 tahun kalau nggak salah ya, gue agak lupa. Jadi ini Stack tuh awalnya konten kreator yang pembahasannya itu kamera sama laptop gitu kan. Nah, seiring berjalan kan udah besar nih channelnya gitu kayak. 3 tahun ya? Udah 3 tahunan dan udah sampai 300.000 jadi agak kesulitan buat 300.000 subscriber lu sekarang. Iya, yang di Stack ya. Itu jadi bikin tim gua sama gua sendiri tuh agak kesulitan buat nentuin audiensnya karena kan udah jelas nih ada kamera, ada laptop. Itu audiens yang berbeda. Nah, itu dia. Dari tahun kemarin diputusin buat perbedaannya signifikan nggak antara laptop sama yang tadi? Oh, lumayan besar. Perbedaannya untuk yang tentang laptop, komputer kayak gitu sama kamera tuh jauh banget gitu. Jadi nggak bisa disatuin. Oke. Jadi akan membingungkan. Kalau kamera juga lebih ke orang-orang freelance ya. Freelance kayak gitu-gitu. Fotografer. Yang mereka tuh jarang banget mikirin sebuah laptop gitu kan. Kalau orang fotografer, videografer. Kalau laptop lebih ke mana? Video editor. Ya, lebih ke video editor kan mesti mikir. Cuman tetap nih laptop itu punya pasarnya sendiri gitu. Walaupun bisa dipakai buat video editor, tetap utamanya tuh gamer kayak gitu. Untuk saat ini. Jadi tuh agak menyulitkan kita gitu buat ngebagi audiensnya. Waktu itu tahun kemarin, gue sama tim tuh udah mutusin kita bagi 2 aja channel. Jadi Stack biarin aja full ke kamera biar dia bisa ngembangin lagi di kamera, dan gue itu sama tim baru gue untuk si Nyantai ini untuk membahas ke yang konten gue sebelumnya di Stack pindahin ke Nyantai ini buat laptop dan lainnya seperti jadi itu. Lebih spesifik ya. Ya, jadi nantinya tuh kalau misalkan gue mau mainin komunitas gue pun jadi lebih gampang karena udah tahu Nyantai yang suka laptop, kalau kamera ya pasti bakal ke ST Media aja seperti itu. Termasuk aksesoris. Ya. Aksesoris apa yang paling, karena kan menurut gua aksesoris perintilan ya. Ya. Cuman kan ya mungkin menurut banyak orang itu penting juga gitu. Yang paling aksesoris yang paling sering lu review apa? Kalau di gua nih ya, kalau buat di konten gua tuh yang lagi naik sekarang aksesoris di sekitar komputer tuh ya pasti keyboard gitu kan ya. Keyboard. Penting itu jatuhnya keyboard tuh sekarang trennya lagi naik banget. Kayak sekarang tuh orang nggak cuma beli keyboard, ya udah beli keyboard seadanya gitu. Orang kayak sekarang udah berani spending uang berjuta-juta buat keyboard. Jadi tuh sekarang ada yang jutaan. Banyak. Paling mahal berapa? Ya ada lah yang buat kayak nge-DP mobil ada gitu. Ada, cuman itu belum berentusias banget gitu hitungannya. Gua pun juga belum pernah main ke situ kan. Ya kayak gitu. Karena memang sekarang tuh orang kan dampak Covid juga kan. Kayak orang tuh kerja di rumah kayak pengen suasana baru. Nah, salah satunya tuh ya dari keyboard itu. Keyboardnya dia lu beli keyboard yang mungkin sebutannya barebone tuh kayak keyboard batangan gitu yang nggak ada belum bisa dipakai lah gitu. Jadi tuh mereka harus ngerakit sendiri. Nah, jadi sekarang tuh rakitan tuh udah banyak customisasi. Jadi lu bisa nyesuaiin dengan preferensi lu. Jadi itu yang sekarang berkembang saat ini nih buat di aksesoris sekitaran komputer. Termasuk mouse ya? Kalau mouse tuh gua ya emang gue tau lah ada apa namanya tingkatan itu. Iya, penting juga tuh.
Mouse juga ikut, cuman karena dia itu tingkat customisasi nggak banyak, ya udah mouse sekedar pilihan aja gitu. Banyak sih mouse juga sempat naik juga karena banyak jenis pilihan, apalagi yang tanpa kabel udah banyak banget, Iya, terus betul yang banget tuh. variasi udah makin banyak juga, jadi tuh udah makin tinggi. Jadi tuh komputer nggak cuma sekedar komputernya aja yang dibutuhin sekarang, aksesorisnya pun penting nih Iya. yang perlu dipikirin kayak gitu sekarang. Kak nih, gua tadi mungkin banyak freelancer yang pengen nanya starter pack. Nih. Starter pack, asik. Starter pack ya kan. Yang untuk jadi itu dulu tuh kamera. Maksudnya videographer gitu kan, fotografer. Dari apanya nih? Dari resource-nya kan nggak hanya kamera dong, aksesorisnya juga pasti ada kan. Kayak laptop Kayak gitu. stabilizer gitu. Oh, Lu ngerekomen orang kalau misalkan produksi si videographer nih apa aja starter pack alat-alatnya. Kalau ini gue juga dapat sering banget ngobrol sama si Arwin, kalau buat starter pack buat jadi content creator lah gitu ya, untuk freelancer atau nggak mau buat video, sebenarnya jangan dibuat ribet gitu hitungannya. Soalnya kita bisa mulai dari mana aja. Tapi kan ribet itu tergantung konsep ya. Kalau lu effort banget ya pasti banyak alat yang keluar lah. Pasti kalau lu mau jadi. Oke, kita bicara yang ideal aja deh. Yang ideal, maksudnya kita anggap kayak kita bikin podcast seperti ini gitu hitungannya. Ya udah. Kan di review nih podcast gua udah feeling. Pasti dia orang pengen review podcast gua nih, alat-alat gua tuh semua di review sama dia. Agak gitu. Hitungannya kalau buat podcast gitu, buat kita yang mau buat obrolan podcast gini, sebenarnya simple aja gitu. Lu coba aja starting dulu pakai handphone, lu juga nggak masalah. Handphone kan sekarang kamera udah pada bagus-bagus gitu, walaupun kayak mau murah mau mahal. Cuman kalau lu bisa ngesetnya itu dengan rapi itu bakalan bagus gambarnya. Terus ditambah harus ada lightingnya. Lighting nggak usah mahal-mahal, lighting seadanya juga bisa. Yang penting yang kedua setelah kamera itu lu harus punya audionya. Video, mau mic, mau yang kayak clip on punya yang tempel di baju atau mau yang seperti ini. Itu udah wajib lah. Soalnya kan kalau buat bikin video, kalau lu punya video bagus atau enggak tapi suaranya itu kurang kan itu lebih parah. Lebih baik lu punya video gambarnya kurang tapi audionya enak karena penyampaiannya itu bakalan nyampe gitu kayak lu value-nya terdeliver dengan seperti itu, informasinya bakalan jelas banget dibanding kayak gambar lu udah bagus tapi audionya kresek-kresek gitu. Setuju sih gua. Gak usah dibikin susah. Kalau yang starter pack di belakang layar nih, kayak si video editor gitu kan. Sekarang gue juga udah mulai setup meja rumah gue. Lagi pengen lebih cozy gitu. Nah, itu kan lu ngerekomen apa aja? Kayak laptop harus Yang kayak gimana? Kayak gimana? Ya kalau kayak gitu kan buat starter pack pertama pasti balik lagi harus lihat dulu pekerjaan lu seperti apa gitu hitungannya. Kalau misalkan gue ini seorang content creator, gue lebih idealnya kerjain di depan laptop gue untuk pekerjaan yang edit video. Otomatis gue harus cari laptop yang bisa menyelesaikan tugas gue seperti itu buat edit video. Jadi minimal kayak lu punya banyak pilihan, kayak lu mau langsung laptop yang untuk content creator, contohnya paling simple MacBook gitu hitungannya. Atau lu MacBook user apa? Enggak, Windows gue. Soalnya banyak pemikiran kayaknya MacBook tar aja gitu. Soalnya nggak enak. Aksesoris di belakang layar apa? Ya pasti itu sih kalau speaker ya. Speaker enggak sih, malah sekarang wajibnya headset aja sih. Headphone gitu, soalnya lebih enak kayak gitu dibanding speaker. Speaker sekarang kayaknya agak mengganggu orang sekitar sih. Iya sih. Kamar lu kayaknya harus private banget gitu. Nah iya, kalau gue sih lebih seperti itu. Oke. Kayak gitu. Keyboard penting. Keyboard ya opsional lah, kalau apalagi lu punya laptop kan ada keyboardnya. Cuman kalau lu pengen lebih profesional atau nggak lebih personal, maksudnya lebih personal feel-nya lu bisa setup sendiri ya pakai keyboard dan mouse tambahan lagi. Nah, gue mau nanya soal budget nih. Kalau untuk seorang di belakang layar nih kan banyak kayak ada video editor, terus ada analis lah gitu kan. Perlu ngeluarin budget berapa nih? Buat dia men-setup meja kerjanya. Untuk dekorasi di studionya apa buat dianya? Buat misalkan gue pengen jadi video editor nih. Nah, kan butuh meja, butuh device nih dan segala macam, mau laptop atau mau PC, terus aksesoris yang lain gitu. Oh itu pasti ya, lu minimal tuh lu udah punya laptopnya aja sih. Kalau lu laptop dong cukup. Kalau lu punya video editor nih, pasti yang dibutuhin pertama kan buat mereka. Itu kayak bayar license juga kan
perintilan tuh. Iya sih, Kan license juga sih. orang Itu kan tapi copyright. kalau di gue itu semua ya udah sih itu jadi gue ngurus sih. Jadi gue nggak terlalu mikirin dia butuh itu atau enggak gitu. Jadi ya karena itu gue butuh juga ya itu keperluan gue kan kalau kayak license buat video editing kan biasanya satu akun bisa pakai 2. Jadi satu buat gue, satu buat editor gue kayak gitu gue sistemnya. Jadi nggak laptop doang sebenarnya. Laptop sih. Karena gue mikirnya gitu nih, awal gue mau bikin meja kerja gue nyaman lah gitu kan. Laptop satu, besok mousepad, mouse-nya, keyboardnya, lampu, semua. Habis berapa tuh gue? Ya emang kayak gitu sih sebenarnya. Ya kalau mau lebih ke in-depth-in memang bakalan jadinya seperti itu. Lu punya laptop sama mouse keyboardnya kayak kurang. Mesti kayak ada dekorasi biar pandangan kita lebih enak gitu. Ya gitu sih. Ya jadi kalau mau lu bikin jadi konten kreator gitu senyaman lu lah ya. Pasti harus. Dan dimulai dari, nah ini gue juga mau nanya. Untuk memulai tips untuk memulai teman-teman Bekasinians pengen jadi konten kreator kayak lu yang lu produksi juga di studio kan? Iya. Nggak ke lapangan ya? Nggak. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang ya. Kalau tips buat orang yang pengen mulai untuk jadi konten kreator menurut lu gimana nih? Utamanya ke gue kali ya, lebih jenis ke gue biar lebih relate. Nah kalau buat teman-teman Bekasinian sih yang pengen coba juga jadi kreator gitu ya, pertama tuh jangan terlalu mikirin nanti seperti apa, bahkan lihat ke tingkat kesulitannya gimana, atau enggak ngeliatin yang konten kreator udah besar duluan. Yang pasti pertama tuh lo coba aja dulu bikin sendiri gitu, itu ada pakai handphone lo atau enggak pakai punya kamera, mau kualitas seperti apapun lo coba aja. Nanti kan lo bisa menilai kembali lah hasil lo gimana gitu, dan nanti juga bahkan ada feedback dari penonton lu juga tentang kualitasnya seperti apa. Nah, di situ tuh waktunya lu bisa ngembangin lagi kayak gitu. Jadi jangan takut butuh ini ya nggak perlu. Yang penting lu punya, misalkan punya handphone aja, ya udah pakai handphone aja. Lu mau review apa? Coba review handphone. Kita kan punya handphone, pakai aja handphone kakak adek lu gitu kan ya. Ya coba aja bikin buat video pembahasannya sendiri. Mau bahas gini-gini juga bisa gitu. Yang penting perlahan tuh lu coba-coba aja dulu dari yang biasa sampai nanti meningkat. Kayak gue aja dulu nih untuk pertama kali syuting tuh gue bisa dikatakan video gue hancur banget gitu hitungannya. Kayak gue kalau awal-awal ya gue aja tuh orangnya gue bisa katakan gue tuh bukan seorang yang suka public speaking. Gue aja bisa dikatakan introvert juga, nggak suka ngobrol depan umum gitu kan ya. Itu tuh yang gue bikin pertama kali video jadi itu jelek banget gitu. Tapi ya karena itu udah jadi pekerjaan gue dan gue suka mengerjakan itu juga, gue perlahan kembangin gimana cara gue bisa ngimbangin orang seperti ini, ngimbangin teman gue, gimana ngimbangin dengan konten kreator lain yang punya kualitas yang bagus gitu. Gue harus bisa seperti itu. Jadi tuh ada stepnya lah, ya pengalaman jatuhnya kayak gitu, harus seperti itu. Ya, jadi harus dicicil ya. Iya. Lu pertama punya handphone gitu, terus kalau handphone dirasa udah berkembang, upgrade punya ada kamera, duit, gitu kan. Terus upgrade lagi aksesoris yang lain gitu. Yeah. Kadang gue juga waktu itu jual kamera, pengen nyoba kamera yang baru gitu kan. Nah ditukar tambah gitu kan. Ya, seperti itu banyak gitu, kayak gitu. Tips-tips yang buat itu kamera tuh. Belum lagi temen gue juga ada yang jual drone buat pengen beli kamera terbaru gitu. Cuma kalau lu udah tahu yang terbaru dan lu udah ngulik sih dijual lagi sama dia gitu, karena emang hobinya gitu. Biar muasin penasarannya aja. Iya. Gitu. Apalagi kalau ada yang terbaru sih gitu. Nah, lu kan udah punya 2 tuh. Tadi ada hashtag, ada nyantek. Terus kedepannya lu pengen ngapain lagi, Di? Pertama sih tujuan gue saat ini ya, yang gue pengen gue jalanin, gue pasti mau ngembangin nyantai ini dulu. Setidaknya tuh biar bisa imbang sama ST Media. Jadi kedua media ini bisa besarnya bareng-bareng nantinya gitu. Jadi ini buat lagi challenge gue yang mesti gue jalanin tuh, gue mesti ngembangin si nyantainya itu dari segi subscriber dan juga komunitas guanya ini. Jadi gue harus bisa ngegiring banyak orang. Udah juga, sampai bikin community gitu? Gue udah ada juga di Discord tuh, kayak buat tiap mingguannya gue ada ngobrol bareng sama teman-teman juga, subscriber. Berapa total? Kalau dari Discord sih lumayan sih, udah ada kayak 2000-an pengikut sih udah ada gitu di Discord. Ada activity tuh, lu maintain terus? Ada di situ kan, gue juga kayak ngasih role juga lah buat orang yang loyal subscriber, gue kasih. Apa Discord tuh? Ntar kalau yang pengen. Gue nggak tahu Discord tuh. Ini ya, dia link ya? Gue mesti link gitu. Gue lupa kalau itu. Ya mampirlah ke Instagramnya
Cek aja di channel nyantai gue, di deskripsinya pasti selalu ada. Iya. Nah, terakhir deh. Nah, Pengen teman-teman Bekasinian sih banyak nih yang pengen jadi konten kreator gitu. Coba lu kasih semangat, lu kasih motivasi biar, karena banyak juga yang berhenti di tengah jalan, benar nggak? Nah, Aldi ini salah satu yang gitu. Karena lu dari 2017. ya 17. 2017 sampai sekarang konsisten, berkembang, upgrade, terus sampai sekarang dia bisa bikin jadi konten kreator dan punya 2 YouTube channel. Okay. Nah, motivasi buat teman-teman Bekasinian pengen jadi konten kreator. Motivasi itu gue sebenarnya nggak bisa ya ngasih kata motivasi sebenarnya. Karena bukan motivator ya. Iya bukan. Cuman harusnya kita undang Pak Mario Teguh. Nah betul gitu. Cuman kalau nih buat lu pada nih yang mau bikin content creator, kalau bisa bener-bener harus serius aja gitu. Ya seriusnya jangan dibuat pusing gitu. Lo harus serius, taking full effort di situ. Jadi nggak cuma sekedar bikin review video dan lu bikin videonya dan publish, tapi lu mesti mikirin aspek-aspek lainnya, kayak misalkan komunitasnya seperti apa, produk terbaru kayak gimana, terus tren-tren yang di pasar tuh seperti apa. Jadi setiap lu bikin itu harus bisa ngehit sama trennya gitu. Jangan sampai lu bikin video nggak ada trennya, yang ada videonya nggak ada, dan lu mungkin karena videonya baru-baru mulai di content creator ini bisa jadi kayak sedih gitu. Oke. Ya harusnya lu mesti mikirin semuanya lah. Jadi seperti itu ya. Kalau bicara tim, apa aja nih yang dibutuhkan buat jadi content creator selain lu ada tim-tim apa aja yang terlibat gitu, kayak perlukah ada sosial media spesialis, perlukah ada scriptwriter dan lain-lain? Kalau di gue nih ya, kalau di gue kan karena di nyantai sendiri tuh gue ada 3 tim utama gitu ya. Jadi gue pertama, gue leadernya gitu ya, buat kontennya gue nge-host, gue nge-review, gue juga bikin script. Yang kedua ini ada reviewer tambahan gue lagi. Terus itu tugasnya dia buat nge-review sama bikin poin-poin. Kalau script gue utamanya di gue sendiri biar gue dapat feel-nya. Sama yang terakhir gue ada sosial media spesialis sama. Dan ini dia juga ngerangkap sama videographer juga. Jadi 2 kerjaan dia. Nah, 5 ya cukup ya. Gue 3 orang, tapi orang ketiga ini 2 kerjaan. Itu tips. Jadi bisa ya rangkap desk lah ya. Karena untuk mengefisiensikan kerjaan gitu. Dan bisa kalau di industri minim budget juga gitu kan. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya, oke. Aldi, thank you udah bisa share-share sama Bekasinian soal how to content creator gitu kan. Bahkan yang tadi pengen mulai tadi udah dikasih tips-tipsnya, terus juga sering-sering upgrade lah ya, upgrade perkembangan, tren tadi dan segala macam. Oke, sekali lagi thank you. Thank you juga. Gitu aja Bekasinian, kita sampai bertemu di lain waktu. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.